Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Semoga kita baik-baik saja dan semoga kita masuk surga. Amin. Metode berasal dari dua perkataan, yaitu meta yang artinya adalah melalui dan hodos yang berarti jalan atau cara. Dapat disimpulkan bahwa metode adalah suatu jalan atau cara yang dilalui untuk mencapai suatu tujuan. Adapun istilah metodologi berasal dari kata metoda dan logi. Logi berasal dari bahasa Yunani yang memiliki arti akal atau ilmu. Jadi metodologi artinya ilmu tentang jalan atau cara yang harus dilalui untuk mencapai suatu tujuan, seperti itulah dijelaskan oleh Nur Ubiyati, Ilmu Pendidikan Islam, CV Pustaka Setia, 1999. Ada pula yang mengatakan bahwa metode adalah suatu cara untuk menemukan, menguji, dan menyusun data yang diperlukan bagi pengembangan disiplin ilmu tersebut. Ada pula yang mengatakan metode adalah suatu jalan untuk mencapai suatu tujuan, hal ini senada dengan penjelasan pada paragraf kedua. Jalan untuk mencapai tujuan itu bermakna ditempatkan pada posisinya sebagai suatu cara untuk menemukan, menguji dan menyusun data yang diperlukan bagi pengembangan ilmu atau tersistematisasikannya suatu pemikiran. Dalam bahasa Arab kata metode diungkapkan dalam berbagai kata. Terkadang digunakan kata atarikah, manhaj, dan al-wasilah. Tarikah berarti jalan, manhaj berarti sistem, dan wasilah berarti perantara atau mediator, seperti itulah dijelaskan oleh H. Abudin Nata, Filsafat Pendidikan Islam. Gaya Media Pratama, 2005. Dengan demikian kata yang paling dekat dengan metode adalah kata tarikah. Karena sebagaimana dijelaskan pada awal paragraf secara bahasa metode adalah suatu jalan untuk mencapai suatu tujuan. Masuk ke pendidikan dan pengajaran. Sedangkan pendidikan Islam dalam arti sempit, adalah bimbingan yang dilakukan seseorang yang kemudian disebut pendidik, terhadap orang lain yang kemudian disebut peserta didik. Terlepas dari apa dan siapa yang membimbing, yang pasti pendidikan diarahkan untuk mengembangkan manusia dari berbagai aspek dan dimensinya, agar ia berkembang secara maksimal. Ahmad Tafsir, 1994-24-27. Pendidikan dalam arti umum mencakup segala usaha dan perbuatan dari generasi tua untuk mengalihkan pengalamannya, pengetahuannya, kecakapannya, serta keterampilannya kepada generasi muda untuk memungkinkannya melakukan fungsi hidupnya dalam pergaulan bersama, dengan sebaik-baiknya. Zuhairini, DKK, 1992-149, merumuskan bahwa pendidikan adalah suatu aktivitas untuk mengembangkan seluruh aspek kepribadian manusia yang berjalan seumur hidup. Pendidikan bukan hanya bersifat formal saja, tetapi mencakup juga yang non-formal, seperti itulah dijelaskan oleh Andewi Suhartini. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, pendidikan adalah suatu aktivitas dan usaha manusia untuk meningkatkan kepribadiannya dengan jalan membina potensi-potensi pribadi rohani pikir, rasa, karsa, dan budi nurani. Dapat pemakalah simpulkan bahwa metode pendidikan Islam adalah suatu jalan atau cara untuk mencapai tujuan pendidikan melalui aktivitas dan usaha manusia untuk meningkatkan kepribadiannya dengan jalan membina potensi-potensi pribadi. Oleh karena itu dalam pandangan filosofis pendidikan, metode merupakan alat untuk mencapai tujuan pendidikan yang mempunyai fungsi ganda, yaitu bersifat polipragmatis dan monopragmatis. Polipragmatis berarti metode memiliki kegunaan yang serbaganda, misalnya suatu metode tertentu pada satu kondisi tertentu dapat digunakan untuk membangun atau memperbaiki sesuatu. Sebaliknya monopragmatis yaitu mengandung satu macam kegunaan untuk satu macam tujuan. Dengan demikian metode tersebut memiliki posisi penting dalam mencapai tujuan. Metode adalah cara yang paling cepat dan tepat dalam memperoleh tujuan yang diinginkan. Jika metode dapat dikuasai maka akan memudahkan jalan dalam mencapai tujuan dalam pendidikan Islam. Masuk ke hadits tentang metode pendidikan dan pengajaran. Berikut adalah beberapa hadits yang menggambarkan beberapa metode pembelajaran yang sebenarnya sudah dipraktekkan di dalam Islam berdasarkan hadits. 1. Hadis pembicaraan harus jelas dan bila perlu diulang. Dari Aisyah rahimahullah berkata, sesungguhnya perkataan Rasulullah adalah ucapan yang sangat jelas, dan dapat memahamkan orang yang mendengarkannya. Hadis riwayat Abu Dawud. Di dalam hadis tersebut dijelaskan di antara sifat ucapan Rasulullah SAW adalah sangat jelas dan mudah dipahami oleh orang yang mendengarkannya.
Oleh karenanya, Rasulullah SAW mengucapkan sesuatu kepada seseorang menggunakan gaya dan bahasa dengan kemampuan dia tangkap pemikiran orang yang sedang dia ajak bicara oleh beliau, seperti itulah dijelaskan oleh Imam Nawawi, terjemahan Riyadlus Sahih Al-Bukhari, Jakarta, Pustaka Amani, 1999 M 1420H, Jilid 1. Di dalam hadis di atas, pendidik mempunyai peranan penting dalam proses pembelajaran, yaitu proses penyampaian materi yang akan disampaikan kepada para murid. Dengan perkataan yang jelas dan mudah dipahami, proses penyampaian pesan dapat diterima dengan baik oleh para murid. Perkataan yang jelas dalam hal ini bukan hanya sekedar jelas. Namun lebih dari itu, jelas di sini adalah mampu memahamkan peserta didik yang dihadapinya. Perkataan yang jelas dan mudah dipahami akan menjadi salah satu faktor keberhasilan pendidikan. Diharapkan dengan adanya perkataan yang jelas dan mudah dipahami tersebut, anak didik akan dapat menyerap dan memahami apa yang disampaikan pendidik. 2. Hadis tentang metode peragaan dan demonstrasi. Dari Abu Hurairah R.A., ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, orang yang menanggung hidup anak yatim atau yang lainnya, maka saya, Nabi, dan dia seperti ini di dalam surga. Dan Imam Malik mengisyaratkan seperti jari telunjuk dan tengah. Hadis riwayat Imam Muslim. Dari hadis di atas yang dimaksud dengan, adalah mencukupi segala kebutuhannya mulai dari nafkah, pakaian, pendidikan sekolah dan bertanggung jawab atas baik buruknya adabnya. Hal yang demikian ini mendapatkan keutamaan baik dari hartanya sendiri maupun harta anak yatim tersebut dengan menjadi walinya ini. Maksud dari kalimat aulairi yaitu orang terdekatnya seperti kakek, nenek, ibu, saudara laki-laki, saudara perempuan, paman dari ayah, paman dari ibu, bibi dari ibu dan orang lain. Seperti itulah dijelaskan oleh Muhammad Fuad Abdul Baki, kumpulan hadis Sahih Bukhari dan Muslim, Semarang, Pustaka NUUN, 2012. Lalu pada hadis di atas menerangkan tentang hubungan kedekatan Rasulullah dengan orang yang memelihara anak yatim. Rasulullah SAW mendemonstrasikan juga dengan jari beliau. Beliau menerangkan kepada para sahabat bahwa kedudukan beliau dengan orang yang memelihara anak yatim di surga begitu dekat, seperti kedekatan jari tengah dan jari telunjuk. Dalam dunia pendidikan sekarang ini, para pendidik dianjurkan sekali untuk bisa meneladani Rasulullah SAW dalam menjelaskan pelajaran dengan menggunakan alat peraga dalam metode pengajarannya. Metode peraga ini sekarang lebih dikenal dengan sebutan media pendidikan. Media pendidikan adalah suatu benda yang dapat dinilai, khususnya penglihatan dan pendengaran baik yang terdapat dalam maupun luar kelas yang digunakan sebagai alat bantu penghubung dalam proses pembelajaran. Media pendidikan bertujuan untuk meningkatkan efektivitas belajar siswa. Media pendidikan mengandung beberapa aspek-aspek, yaitu sebagai alat atau sebagai teknik yang berkaitan erat dengan metode pengajaran. 3. Hadis tentang metode cerita atau kisah. Dari Abu Hurairah R.A., ia berkata sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, ketika seorang laki-laki sedang berjalan-jalan tiba-tiba ia merasa sangat haus sekali, kemudian ia menemukan sumur lalu ia masuk ke dalamnya dan minum, kemudian ia keluar dari sumur. Tiba-tiba datang seekor anjing menjulur-julurkan lidahnya, ia menjilati tanah karena sangat haus. Lelaki itu berkata, anjing itu sangat haus sebagaimana aku, kemudian masuk ke sumur lagi dan ia penuhi sepatunya dengan air, kemudian ia haus lagi sambil menggigit sepatunya dan ia beri minum anjing itu, kemudian Allah bersyukur kepadanya dan mengampuni. Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, adakah kita mendapat pahala karena kita menolong hewan? Nabi SAW menjawab, di setiap yang mempunyai limpah basah ada pahalanya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Ketika seorang laki-laki sedang berjalan tiba-tiba ia merasa sangat haus sekali, kemudian ia menemukan sumur lalu ia masuk ke dalamnya dan minum, kemudian ia keluar dari sumur. Tiba-tiba datang seekor anjing menjulur-julurkan lidahnya, ia menjilati tanah karena sangat haus. Lelaki itu berkata, anjing itu sangat haus sebagaimana aku, kemudian masuk ke sumur lagi dan ia penuhi sepatunya dengan air, kemudian ia haus lagi sambil menggigit sepatunya dan ia beri minum anjing itu, kemudian Allah bersyukur kepadanya dan mengampuninya. Menurut Abdullah bin Dinar, Allah memasukkan lelaki tersebut ke surga.
Dari hadis ini mengajarkan kepada kita senantiasa saling menyayangi sesama makhluk Allah meskipun pada hewan yang diharamkan, seperti itulah dijelaskan dalam http://abatasasa.co.id/post-detail-mytanda-hubung-education.htm diakses pada tanggal 21 Maret tahun 2015 pukul 16.20 waktu Indonesia Tengah. Hadis di atas menjelaskan bahwa pendidikan dengan metode cerita dapat menumbuhkan kesan yang mendalam pada anak didik, sehingga dapat memotivasi anak didik untuk berbuat yang baik dan menjauhi hal yang buruk. Bahkan kaidah ini merupakan metode yang menarik yang mana sering dilakukan oleh Rasulullah dalam menyampaikan ajaran Islam. Teknik ini menjadikan penyampaian dari Rasulullah menarik sehingga menimbulkan minat di kalangan para sahabatnya. Teknik bercerita ini adalah salah satu teknik yang baik untuk menerapkan aspek pembangunan insan karena di dalamnya mencakup seluruh metodologi pendidikan yaitu pendidikan mental, akal, jasmani serta unsur-unsur yang ada dalam jiwa seseorang. Pendidikan itu melalui teladan dan nasihat. Bukti terbaik dari metode ini adalah bagaimana setengah dari isi kandungan Al-Quran adalah tentang cerita atau kisah dalam penyampaian ajarannya. 4. Hadis tentang metode tanya jawab dan diskusi. Dari Abu Hurairah R.A. berkata, ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak saya hormati?" Beliau menjawab, "Ibumu, kemudian ibumu, kemudian ibumu, kemudian ayahmu, kemudian yang lebih dekat dan yang lebih dekat dengan kamu." Hadis riwayat Muslim. Masuk ke pembahasan. Seorang ibu di mata anak-anaknya merupakan satu-satunya figure yang paling berjasa dibanding lainnya, bagaimana tidak, karena dia telah susah payah mengandungnya selama 9 bulan, dalam suka dan duka, sehat maupun sakit, bayi yang masih berada dalam kandungan senantiasa dibawa kemana dia pergi dan berada, bahkan tidak jarang seorang ibu yang sedang mengandung muda sampai berbulan-bulan tidak mau makan nasi karena jika hal itu dia lakukan akan kembali keluar muntah. Imam An-Nawawi mengatakan bahwa, di dalam hadis tersebut terdapat anjuran untuk berbuat baik kepada kerabat dekat, dan ibu adalah yang paling berhak mendapatkan itu, baru kemudian ayah dan kemudian kerabat yang paling dekat. Para ulama mengatakan bahwa sebab didahulukannya ibu adalah karena kelelahan, beban berat dan pengorbanannya di saat mengandung, melahirkan, menyusui, perawatan pendidikan dan lain sebagainya, seperti itulah dijelaskan oleh Juwariyah, Hadis Tarbawi, Yogyakarta, Teras, 2010. Masuk ke analisis. Dari penjelasan hadis di atas, Rasulullah menggunakan metode tanya-jawab sebagai strategi pembelajarannya. Beliau sering menjawab pertanyaan dari sahabatnya ataupun sebaliknya. Metode tanya-jawab ini sendiri ialah metode pembelajaran yang memungkinkan adanya komunikasi langsung antara pendidik dan peserta didik, sehingga komunikasi ini terlihat adanya timbal balik antara guru dengan siswa. Tujuan terpenting dari metode tanya-jawab ini adalah para guru atau pendidik dapat mengetahui sejauh mana para murid dapat mengerti dan mengungkapkan apa yang telah diceramahkan. Daftar Pustaka. 1. Andewi Suhartini, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama Republik Indonesia. 2. Imam Nawawi, Terjemahan Riyadlus Sahih Al-Bukhari, Jakarta, Pustaka Amani, 1999 M1420H. Juwariyah, Hadis Tarbawi, Yogyakarta, Teras, 2010. 3. Muhammad Fuad Abdul Baqi, Kumpulan Hadis Sahih Bukhari dan Muslim, Semarang, Pustaka NUUN, 2012. 4. Nur Ubiyati, Ilmu Pendidikan Islam, Bandung, CV Pustaka Setia, 1999. 5. http://m.manjadawa-detail-detail-post-detail-mytanda-hubung-education.htm diakses pada tanggal 21 Maret tahun 2015 pukul 16.20 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah. Semoga kita masuk surga. Semoga kita semua disehatkan badan, dilancarkan rezeki, dikabulkan segala hajat. Terima kasih banyak. Sampai bertemu.
di pertemuan selanjutnya. Salam damai. Terima kasih, semoga kita baik-baik saja. Mohon maaf. Terima kasih, semoga kita baik-baik saja. Mohon maaf.